Selamat sore saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 18 ayat 19-20 Tuhan Yesus berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Saudara-saudara, hari-hari ini kan hari-hari yang sulit. Memang sudah beberapa tahun sih kita mengalami saat-saat yang sulit, tapi hari-hari ini terasa lebih sulit ya. Secara berkala listrik padam karena alasan yang ya saya tidak tahu lah, tapi saya percaya mereka yang bertugas, yang bertanggung jawab sudah melakukan tugas dan kewajibannya semaksimal mungkin. Ada banyak kesukaran, saudara-saudara. Lalu di mana kita bisa mendapatkan jalan keluar dan pertolongan? Beberapa teman-teman mahasiswa berdemonstrasi minta perbaikan ekonomi. Tapi apakah mungkin pemerintah dalam keadaan seperti ini mengadakan perbaikan ekonomi padahal di seluruh dunia memang ekonomi sedang terpuruk? Saudara-saudara, saya pikir sebagai orang beriman, kita ya berpalingnya kepada Tuhan. Lah kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita bicara kepada Tuhan. Apa Tuhan dengar kalau kita bicara? Bicara kepada Tuhan itu namanya berdoa. Apa Tuhan dengar doa kita? Mungkin pengalaman kita, Tuhan itu alot kalau suruh menjawab doa. Saudara-saudara, ada hal yang bisa kita pelajari tentang bagaimana sebenarnya sikap Tuhan terhadap doa kita dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Israel yang pada saat itu juga sedang berada dalam kesulitan karena mereka di dalam penjajahan negara kekaisaran Romawi. Tuhan bilang gini, ya doa. Ada orang bilang, suruh doa lagi, apa gunanya doa gitu? Wong Tuhan yang jawab. Saudara-saudara, ada hal-hal yang bisa kita perhatikan tentang bagaimana Tuhan menjawab doa. Yang pertama, tadi Tuhan Yesus bilang, aku pengen kamu itu kalau doa sepakat untuk satu hal. Sepakat untuk satu hal, bukan satu doa sini, satu doa untuk keperluan sana sini gitu, tapi sepakat. Dan doa yang sepakat itu tentunya harus disepakati oleh beberapa orang, bukan oleh satu orang. Ya, paling tidak oleh 2 orang atau 3 orang. Ini penting. Ya, berdoa dengan sepakat bersama-sama orang lain di satu tempat. Ya, bukan ya kan aku doa di sini, kamu doa di sana, bukan seperti itu, tapi di satu tempat. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ini gambaran jaminan bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, Tuhan yang ada di tengah-tengah orang yang sedang berdoa sepakat, 2-3 orang yang sedang berdoa sepakat, itu kan Tuhan yang mendengar. Dan bahkan di bagian-bagian lain Tuhan disebutkan Tuhan Yesus itu melihat penderitaan orang dan menolong. Nah, kalau doa itu dipanjatkan dengan sepakat oleh 2-3 orang, maka Tuhan bilang, doa itu dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Apa doa sepakat itu sulit dilakukan? Saudara-saudara, sebetulnya tidak sulit kan? Hanya dibutuhkan komitmen. Sebab Tuhan tidak bilang harus 100 orang gitu. Cukup 2-3 orang yang sehati dalam satu permintaan. Saudara, untuk sepakat 2-3 orang itu bisa sulit, bisa gampang. Kenapa? Masing-masing orang punya keinginan sendiri-sendiri. Tapi bila orang-orang mempunyai keinginan, kepentingan yang sama, permintaan yang sama, itu mudah. Di mana orang-orang mempunyai keinginan dan permintaan yang sama, kesulitan yang sama? Ya di keluarga. Ya, saya pikir ini paling mudah dilakukan karena hanya dibutuhkan 2-3 orang. Itu kan di keluarga juga. Suami, istri, itu sudah 2 orang. Apalagi kalau punya anak, 3 orang. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan biasanya kan keluarga itu mempunyai kepentingan yang sama, hasrat yang sama. Meskipun ya ada anak kepingin ini, suami kepingin itu, istri kepingin itu, tapi pasti ada hasrat yang sama. Hal yang penting, ya, di tengah kesulitan yang sekarang ini, hasratnya sama. Bagaimana keluar dari kesulitan? Doa sepakat itu sebetulnya tidak sulit, saudara. Hanya perlu dilakukan dengan komitmen, kemauan. Suami istri hari-hari kan ketemu, ada anak. Ya, itu tidak sulit untuk mengumpulkannya.
Hanya diperlukan komitmen untuk berkumpul dan berdoa. Lalu saudara-saudara, kalau ini dilakukan, Tuhan bilang kan gini, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kan luar biasa, Tuhan ada di tengah-tengah suami, istri, dan anaknya. Tuhan ada di rumah, Tuhan ada di keluarga kita. Saudara, kita akan merasakan dan mengalami bagaimana kalau hadirat Tuhan ada di tengah keluarga kita. Lalu, doanya didengar. Tuhan bilang, betul, aku jawab doamu, aku kabulkan. Atau mungkin juga doa kita salah, tapi Tuhan bilang, gak apa-apa, doamu salah, aku memberikan lebih daripada apa yang kamu inginkan, apa yang diberikan Tuhan, yang kita butuhkan. Doa bisa saja salah, tapi pemberian Tuhan pasti tepat. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, ayo kita menggalakkan doa. Jangan lupa berdoa setiap hari, pagi, malam, setiap ada kesempatan berdoa. Berdoa di gereja, berdoa di rumah, berdoa di tempat kerja, dimanapun juga ada Tuhan menyertai kita. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.